Bacaan Alkitab terambil dari kitab Efesus 4 ayatnya yang ke-7 sampai 16. Ayat yang 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini diberikan judul Teguh Kukuh. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Efesus 4 ayat 14 dan 15. Salah satu ciri anak-anak adalah belum mampu untuk menentukan apa yang tepat, baik, dan benar. Masih mudah dipengaruhi sehingga mudah berubah pendirian. Itu sebabnya anak-anak masih membutuhkan bimbingan orang tua. Penulis surat Efesus kembali mengingatkan orang Kristen di kota Efesus yang menjadi alamat suratnya. Bila kita membaca seluruh isi surat Efesus, maka dapat diduga bahwa penerimanya adalah orang-orang secara usia sudah dewasa. Sayangnya, dewasa secara usia bukanlah jaminan dewasa dalam hal bersikap. Peringatan penulis surat Efesus sangat jelas bahwa seharusnya mereka bukanlah anak-anak yang diombang-ambingkan berbagai angin pengajaran. Sebaliknya, mereka seharusnya orang-orang yang teguh berpegang pada kebenaran. Orang yang dewasa dalam bersikap adalah mereka yang teguh kukuh, tak terombang-ambing oleh berbagai hal. Kebenaran adalah satu-satunya hal yang menjadi pedoman bagi orang dewasa. Dari peringatan tersebut kita diajak untuk memahami bahwa menjadi dewasa agar dapat bersikap teguh, kukuh adalah pilihan. Ini bukanlah sikap yang otomatis ada dalam diri setiap orang. Pada saat yang sama, ini hebatnya. Orang Kristen sudah dilengkapi dengan semua yang diperlukan untuk dapat bersikap teguh dan kukuh. Maukah kita menjadi orang dewasa dalam usia dan juga dalam spiritualitas? Menjadi orang yang teguh, kukuh dalam kebenaran Allah. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu kepada tiap keluarga kami. Tuhan, kami mohon bimbingan dan berkati tiap keluarga kami untuk hidup di jalan-Mu saja. Ajari kami agar kami mampu hidup penuh kesetiaan satu sama lain, saling menerima, saling memahami, dan mencintai. Kami mohon perlindungan-Mu dan jagalah tiap
keluarga kami dari segala mara bahaya yang bisa mengancam keutuhan keluarga kami. Kami sadar bahwa berkat yang Engkau berikan sangat besar, sehingga aku tidak layak, di hadapan-Mu. Namun aku sadar bahwa Tuhan, Engkau tetap akan melindungi kami dalam setiap perjalanan kami, terutama dalam menggapai cita-cita kami. Tuhan, berilah kami kemudahan dan kelancaran dalam meraih cita-cita dan harapan kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah dokter dari segala dokter. Jamahlah sakit penyakit yang diderita oleh saudara-saudari kami, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah sendiri, melalui para medis, obat-obatan yang dikonsumsinya, dan orang-orang yang mendampinginya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dalam surga, kami juga ingin mendoakan untuk pokok doa kedua kami ya Tuhan. Kami merindu untuk mendoakan untuk gereja kami GKI Perumnas Tangerang ya Tuhan. Kami rindu untuk mendoakan para pelayan gereja ya Tuhan, yang boleh Kau pilih, Kau bikin mereka untuk rindu melayani di gereja ini ya Tuhan. Biarlah mereka semakin setia dalam pelayanannya, mereka semakin sepenuh hati dalam pelayanannya, sehingga apa yang mereka kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap program kerja gereja yang boleh sudah disusun oleh setiap pelayan gereja, ataupun majelis jemaat ya Tuhan, ataupun setiap pengurus komisi ya Tuhan. Biarlah Kau yang boleh tolong, Kau yang boleh sertai. Biarlah program gereja yang boleh disusun boleh berdampak bagi banyak orang ya Tuhan, boleh memberkati banyak orang, sehingga makin banyak orang merasakan akan kehadiran Engkau, cinta kasih Engkau dalam setiap pelayanan yang boleh kami atau gereja ini kerjakan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayan ibadah, khususnya tim multimedia ya Tuhan, yang Kau boleh pilih hadir dengan kemampuan talenta mereka dalam multimedia ya Tuhan, untuk pelayanan ibadah hybrid secara onsite dan online ini ya Tuhan, yang ada di GKI Perumnas. Kiranya Kau berikan mereka kekompakan, kesehatian, kerinduan akan pelayanan dalam mulmed ini ya Tuhan. Mungkin mereka balik layar, tapi biarlah mereka dengan sepenuh hati, tetap semangat, tetap giat untuk dalam pelayanannya Tuhan, sehingga setiap ibadah yang mereka boleh layankan ya Tuhan boleh dapat berlangsung dengan baik. Dengan juga Kau boleh berkati juga setiap peralatan yang mereka boleh gunakan, dengan keterbatasan yang ada dalam peralatannya, kiranya Kau boleh tolong sehingga tetap mampu memberikan pelayanan yang terbaik juga Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan untuk gereja kami, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Kami sangat bersyukur kalau negara kami boleh aman dan damai. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dari pusat sampai pelosok tanah air. Kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Bapak Jokowi bersama dengan jajarannya dan lembaga-lembaga pemerintahan lain dapat melaksanakan program yang direncanakan dengan baik. Dan kiranya setiap program-program dilaksanakan hanya kepadamu Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan dapat diwujudkan nyata oleh para pemimpin kami, dan
setiap rakyat Indonesia boleh melaksanakan dan menikmati hasil dari apa yang telah diprogramkan oleh pemerintahan kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para pemimpin kami agar takut untuk berbuat yang tidak baik, berbuat untuk korupsi atau melanggar hukum. Tuhan, kiranya Engkau-lah yang boleh menolongnya, boleh memberkati setiap tangan daripada pelaksanaan pemerintahan kami ini. Tuhan, bimbing agar pemerintahan kami ini benar-benar dapat melayani rakyatnya dengan sepenuh hati. Tuhan, kami juga berdoa agar keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat seluruh Indonesia boleh benar-benar dilaksanakan oleh pemerintahan kami, sehingga rakyatnya boleh merasakan keadilan, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, yang boleh dinikmati dari seluruh pelosok tanah air, baik dari timur sampai ke barat. Tuhan berkati setiap orang-orang yang memimpin bangsa kami ini. Kuatkan dan selalu berikan kesehatan, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi, walaupun masih 2 tahun, bangsa kami akan melaksanakan hajat politiknya, yaitu di tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai setiap orang yang akan menentukan pemimpin kami. Tuhan berkati, begitupun negara kami boleh melaksanakan hajat ini dengan sebaik-baiknya, dengan aman dan tentram, tanpa ada permusuhan antar ormas, antar partai, ataupun antar individu orang per orang. Sehingga semuanya boleh berjalan dan hanya seturut dan kehendak-Mu saja. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk percepatan vaksinasi booster. Kiranya vaksinasi ini boleh berjalan dan boleh menjadikan target untuk pemerintahan kami. Walaupun pandemi COVID-19 sudah melandai, kiranya Engkau boleh menyertai bangsa kami agar vaksinasi booster boleh dilaksanakan oleh orang-orang yang bertugas. Dan kami juga berdoa untuk orang tim kesehatan yang melaksanakan vaksinasi booster ini boleh diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga di dalam pelaksanaannya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap peristiwa alam yang terjadi di negara kami ini, baik bencana alam, gunung meletus, bencana alam gempa bumi, bencana alam banjir, ataupun bencana yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau boleh menyertai setiap daerah yang mengalami bencana tersebut. Kau berkati orang-orang yang melaksanakan kegiatan sosial, begitupun bagi orang-orang yang mengalami musibah. Kiranya Tuhan boleh berikan kekuatan dan kesehatan yang prima. Yang mengalami musibah sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang mengalami kedukaan, Kau berikan penghiburan. Dan yang kesusahan, boleh Tuhan berikan kecukupan. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.